Jadi trader forex nih sebenarnya ngapain nih kerjanya ini sebenarnya? Supaya orang ini kan belum tahu nih trading forex ini sebenarnya kayak mana nih gitu kan. Jelaskan lah dulu secara teknisnya lah, secara teknis. Jadi trading forex ini termasuk di instrumen keuangan yang derivatif. Jadi tugas atau kerjaan kami para trader forex, kami cuman membeli nilai dari suatu mata uang itu, melakukan spekulasi. Membeli suatu nilai dari mata uang itu, ya udah kami prediksi harganya itu ke depannya akan naik atau akan turun dengan menggunakan yang namanya pendekatan keilmuan technical analysis. Membaca perilaku investor dengan menggunakan grafik. Ya, yang kami lihat itu cuman grafik aja, grafik tarik-tarik garis. Nanti ada pembentukan pola-pola tertentu yang bisa kami perkirakan. Misalnya ada, kalau yang subscriber abang mungkin ada yang trader, ada mungkin nama pola-polanya head and shoulder, double top, double bottom. Itu bisa memprediksi kedepannya ini arah mau kemana. Kalau secara teknikalnya ya mirip-mirip lah kayak trading saham, trading Bitcoin. Secara aktivitasnya mirip-mirip lah gitu ya. Secara aktivitas sama ya. Technical analysis ini berfungsi di segala market selama market itu punya chart itu grafik. Iya, betul. Jadi multi market dia. Mau bisa dipakai di Bitcoin, di saham. Nah, jadi technical analysis ini memang luas. Cuman secara mekanisme perdagangannya aja yang beda. Contoh kalau kayak forex, kita cuman membeli value atau nilai dari suatu aset itu tadi, atau saham, komoditi. Kita membeli nilai itu dari produknya gitu dia. Ya. Kalau di forex nih, apa aja produknya? Kalau di forex ini itu termasuk dalam forex itu termasuk produk. Jenis perdagangannya itu perdagangan futures. Market futures. Jadi di market futures ini ada namanya forex, foreign exchange, komoditi, yaitu gold, komoditi, oil. Nah, ada indeks. Indeks ini saham gabungan. Saham gabungan Amerika kayak Dow Jones, Nasdaq. Itu saham-saham Amerika. Ya. Jadi ya kami cuman membeli nilai dari suatu aset-aset itu tadi. Itu dalam market futures. Itulah ada forex yang tadi yang saya sebutkan tadi. Kalau di saham, kita kan membeli kepemilikan saham itu tadi. Jelas dia. Ya kan, jelas aja. Sederhananya itu kita membeli perusahaan. Kita mau perusahaan ini share, kita mau menjadi bagian dari investor itu tadi, bagian dari perusahaan itu tadi kita memiliki. Kalau Bitcoin, kalau dibilang Bitcoin ini juga ada dua tipe. Ada yang CFD, kripto ini ada ya banyak ya kan, cryptocurrency kan banyak. Kita ada yang CFD, ada yang spot. Kalau CFD itu kayak futures. Kita membeli nilai dari suatu Bitcoin itu tadi. Membelinya. Kalau yang spot Bitcoin spot currency tadi, spot cryptocurrency, kita memiliki kripto itu tadi. Kita mau beli apa, misalnya Ripple, kita mempunyai Ripple, kita mempunyai Bitcoin. Itu perbedaannya. Udah berapa lama main apa kita harus pisahkan yang namanya kata main itu, kita ganti namanya bisnis. Iya kan? Bisnis. Karena forex. Memang image forex nih dikarenakan tinggal klik aja bisa dapat duit. Jadi orang menganggap ini sebuah permainan. Tapi sebenarnya tidak semudah itu. Betul. Tidak semudah itu untuk kita berbisnis forex ini. Seperti halnya memang di forex ini kita cuman menebak naik turunnya suatu harga. Apa harga itu naik, apakah turun. Nah, kita harus menggunakan mekanisme keilmuan yang panjang. Walaupun banyak kita yang detailnya lagi ya. Iya.
banyak indikasi-indikasi, apalagi indikator yang harus kita perhatikan. Iya, gitu kan. sama halnya seperti kita kemarin itu kita pernah merasakan yang namanya sekolah. Kan ada waktu sekolah ada pilihan berganda nih. Iya. Pilihan berganda. 10 soal pilihan berganda. A B C D. Nah, tapi kita mampu dari 10 soal itu kita mampu menjawab 7 benar, 3 salah. Padahal soalnya itu A B C D. Tapi di forex ini yang padahal cuman A naik, B turun, 10 kali percobaan 10-10-nya salah. Ya pula ya. Dikarenakan orang-orang yang terjun ke forex ini ikut-ikutan, nggak mau mendalami, cuman sekedar enak nih dapat duit dari sini, tapi nggak semudah itu sebenarnya bisnis. Iyalah, pasti banyak ilmu ya kan. Apa namanya, disiplin ilmunya banyak. Iya, disiplin ilmunya banyak. Menjalani forex ini memang udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Jadi pendalaman itu memang setahun. Pendalaman belum terjun ya. Belum terjun. Pendalaman setahun, kayak mana technical analisis itu gimana, berusaha untuk belajar melakukan perdagangannya. Setelah itu masuk ke tahun kedua, ya udah ini masuk hampir mau sebenarnya 2,5 tahun lah. Iya ya. Apa kendala? Ada kendala nggak yang sering? Kalau kendala memang saat ini saya kan full time trader. Nggak ada kerjaan lain yang saya lakukan selain trading. Oh gitu. Jadi kendalanya itu memang di materi. Modal kalau dibilang modal kecil, berusaha merintis modal kecil, dan penghasilan yang didapat pun masih kecil. Yalah, kan memang itu udah hukum logis lah, nggak mungkin modal kecil untung banyak, nggak mungkin ya kan. Itu iming-imingan MLM aja tuh biasanya. Iya biasanya kayak gitu, nanti keluar bawa laptop, HP banyak ya kan. Pastinya modal besar bisa jual besar. Iya. Gitu. Modal kecil nggak mungkin lah. Jadi dalam hal ini masih merintis. Kadang nanti kena yang namanya ada market slow. Market slow. Jadi sepi gitu ya. Iya, marketnya itu nggak ada volatility-nya, fluktuasinya itu nggak bergerak gitu. Kita nggak bisa mancing di situ. Kesulitan kita nyari duit di situ ya. Iya. Ada seperti gitu juga. Iya. Ya? Itu biasa dipengaruhi apa itu? Itu biasanya dipengaruhi ya biasalah hukum ekonomi, supply and demand. Iya. Hukum ekonomi. Sama lah kayak sekarang ini kan, kalau aku kan ikut saham tuh kan. Iya. Sekarang market ini sekarang orang lagi hebohnya kripto nih. Iya. Jadi semua yang itu lagi sepi gitu kan. Itulah aku nengok isu pasar kan, pasar tuh kayak gitu kan. Orang pindah ke kripto, yang saham pindah ke kripto, jadinya sahamnya turun. Iya. Memang banyak isu-isu seperti itu. Alasan lah paling. Biasanya kan kalau anak muda ya kan, masih waktunya masih banyak, masih penasaran pengen nyoba ini itu ya kan, apalagi peluang kerja itu di mana-mana banyak gitu kan. Nah, sementara kita fokus di satu bisnis yang kita rintis. Alasannya apa? Kenapa mau pilih jadi trader? Kan banyak nih, peluang-peluang lain kan banyak nih gitu. Jadi itu sebenarnya awalnya itu dikarenakan hati lagi gundah gulana, lagi normal lah ya. Normal lah. Lajang masih ada galau-galau. Lagi ya kan? galau lah, lagi pemikiran lagi tentang masa depan ini kayak mana lah. Jadi saat itu memang kerjaan sebelumnya paling nggak security. Office boy, cuman itu yang kita bisa. Jadi berpikir, aduh, kalau cuman itu aja yang dikerjai, kerja sama orang, kita membatasi diri kita. Aku ini membatasi diri aku yang bisa mempelajari banyak hal. Betul, pasti. Ya kan. Jadi sebelumnya pun juga, aku ini memang punya skill yang namanya teknik listrik. Jadi bisa betul-betul listrik lah ya kan, bisa kerja sampingan. Dikarenakan tangan ini tremor, tangan kanan tremor. Betul. Jadi payah kerja dan sering keringatan, tremor. Jadi
malas jadi ngelakukan aktivitas yang udah dipelajari di sekolah dulu, malas. Jadi ya udah bekerjanya security, office boy. Itu aja dikerjai. Nah, sempat kemarin itu duduk merenung, kalau aku kayak gini-gini aja kapan majunya ya kan? Kapan majunya, gundah gulana. Ya udah searching di YouTube keluarlah tentang saham, trading, apalah kayak gitu. Ya udah ditontoni aja dari YouTube tuh. Belajarnya otodidak. Lihat YouTube, referensi sana sini. Kadang nanti kita mempelajari bukan dasarnya dulu, udah di gentengnya. Di YouTube ini kan banyak ilmu. Gitu. Udah di gentengnya. Kita tiba-tiba belajar di lantainya, padahal termasuk apa inilah kisah yang kita buat inilah pasti yang banyak bikin kisah sukses. Ini kita bikin ini pengalaman, kisah cemana lah ceritanya bisa pilih ini kan gitu. Sebenarnya ini perjalanan ya kan, belum perjalanan. Lagi berusaha menuju ke situ. Karena aku berpikir bahwasannya nggak ada kata bisa atau nggak bisa. Yang penting mau atau nggak mau. Itu yang penting. Jadi intinya dari kenapa bisa terjun ke trading dikarenakan hati gundah gulana mencari apa nih yang bisa dikerjakan, hal baru apa nih yang bisa dikerjakan. Makanya tak kenal lah trading ini gimana. Ada komunitas di daerah tempat tinggal ini, kira-kira komunitasnya ada atau gimana, atau hanya pemain tunggal nih di daerah wilayah sini? Kalau di Binjai nih, menurut aku Bang, di Binjai nih kemungkinan yang trader forex cuman aku. Menurut aku ya. Karena kita kan nggak tahu, kadang ada koko Cina, kemungkinan yang main bukan satu game sama kita. Ya, sempat juga pernah aku telusuri, ada kawan-kawan Cina yang koko Cina, hampir rata orang itu lebih menggunakan yang namanya robot. Autopilot ya. Autopilot, menggunakan robot yang sudah auto, tinggal orang tuh taruh software ke situ, udah tinggal nunggu. Orang tuh nggak mempelajari dalam-dalam. Dan hampir rata anak muda di sini sekarang lagi hype-nya binomo. Trading kalau dibilang itu termasuk dalam kategori binary option. Itu ada lagi binary option. Kita membeli di harga sekarang dalam durasi waktu tertentu. Jika kita bertahan dalam durasi tertentu di atas, barulah kita dapat keuntungan. Di forex kan nggak seperti itu. Kita bisa beli di sini, harga naik bisa jual manual, dapat ambil keuntungan secara sendiri.